Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama saya Agraita Zudina dengan NIM 230101900353 dari kelas F, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Menghiasi Diri dengan Berbaik Sangka dan Beramal Soleh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait 5 pokok bahasan. Nah, apa saja sih 5 pokok bahasan itu? Yang pertama yaitu pengertian berbaik sangka. Yang kedua, macam-macam berbaik sangka. Yang ketiga, pengertian amal soleh. Dan yang keempat, macam-macam amal soleh. Serta yang terakhir yaitu manfaat berbaik sangka dan beramal soleh. Baik, langsung saja ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan berbaik sangka itu? Jadi, berbaik sangka atau yang sering disebut dengan husnudzon adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Buktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berburuk sangka terhadap orang lain. Hal tersebut termuat dalam sebuah hadis yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Lalu kepada siapa sih berbaik sangka itu dilakukan? Hayo, siapa yang tahu? Nah, yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa selalu bersyukur atas kenikmatan dan bersabar atas cobaan yang diberikannya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu berbaik sangka kepada diri sendiri. Orang yang berbaik sangka kepada diri sendiri cenderung memiliki sikap percaya diri dan bekerja keras. Begitupun sebaliknya, orang yang berburuk sangka kepada diri sendiri cenderung memiliki sikap pemalas dan tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain tentunya akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada teman, keluarga, tetangga, dan sesama manusia agar hidup kita bahagia di dunia sampai akhirat. Oke, selanjutnya adalah pengertian amal soleh. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan sesuai dengan akal rasional berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. Ayat yang menjelaskan tentang amal soleh ini termuat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim.
Artinya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Selanjutnya yaitu macam-macam amal soleh. Amal soleh terdiri dari 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia, artinya menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya seperti memberikan senyuman dan bersikap ramah. Kemudian yang ketiga yaitu amal soleh terhadap lingkungan alam, artinya menjaga kelestarian alam seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada poin yang terakhir saya akan membahas manfaat dari berbaik sangka dan beramal soleh. Manfaat dari berbaik sangka dan beramal soleh itu sangat banyak sekali. Tapi di sini saya akan memaparkan 5 manfaat dari berbaik sangka dan beramal soleh. Yang pertama yaitu hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, menjadikan seseorang teguh terhadap pendirian. Yang ketiga, selalu senang atas kebahagiaan orang lain. Yang keempat, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat.